Inilah sosok Rohman Hidayat, pengacara Yosef Hidayat di kasus Subang yang menuding ada oknum polisi mempengaruhi kliennya. Tudingan Rohman Hidayat dilayangkan setelah muncul kabar Yosef Hidayat akan mendapatnya sebagai pengacara. Rohman Hidayat yang juga pengacara tiga tersangka lain, Ninin Mintarsi, Arigi dan Abi, itu mengaku mendengar kabar tersebut dari Yosef dan adiknya, Mulyana. Rohman sendiri mengaku tidak mengetahui alasan pasti mengapa ada oknum polisi yang diduga mempengaruhi kliennya tersebut. Rohman menyayangkan bahwa ada pihak yang tidak hati-hati dalam perkara kasus Subang ini. Mengenai dugaan ini, Rohman Hidayat memastikan bahwa hal ini disampaikan langsung oleh Yosef dan Mulyana. Kendati demikian, Rohman Hidayat pun sudah menanyakan kembali keyakinan Yosef CS untuk terus didampingi olehnya dalam menangani perkara kasus Subang ini. Untuk meyakinkan hal itu, pada Rabu, 15 November 2023, Rohman membawa dua saksi ke Polda Jabar untuk dimintai keterangan, Rabu, 15 November 2023. Saksi ini untuk memperkuat alibi Arigi bahwa saat kejadian pembunuhan dia tidak ada di TKP. Dua saksi yang disodorkan Rohman adalah Ramdhani, 17, dan Fadil, 22. Keduanya merupakan teman Arigi, satu di antara tersangka dalam kasus ini. Rohman mengatakan, Fadil dan Ramdhani memberikan kesaksian soal posisi Arigi saat Tuti dan Amalia dibunuh. Jasad keduanya ditemukan di bagasi Alphard di rumah mereka di Kampung Ciseuti, Desa, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, 18 Agustus 2021. Keterangan kedua saksi ini, kata dia, bertolak belakang dengan keterangan tersangka M. Ramdhanu alias Danu. Danu mengaku melihat Arigi di lokasi kejadian pada malam kejadian. Fadil dan Ramdhani, kata dia, pernah dimintai keterangan di Polres Subang tak lama setelah peristiwa pembunuhan terjadi. Rohman Hidayat ternyata teman baik adik Yosef, Mulyana. Mulyana jugalah yang meminta Rohman mendampingi Yosef di kasus Subang. Rohman menegaskan, dirinya tidak berinisiatif untuk membantu Yosef. Begitupun Yosef yang tidak meminta untuk didampingi. Atas permintaan Mulyana pula, ia akhirnya bersedia mendampingi proses hukum yang saat ini dialaminya. Rohman tidak mengungkapkan secara rinci sosok Mulyana. Dia hanya menyebut kalau Mulyana adalah temannya. Rohman Hidayat membantah dibayar menggunakan dana BOS Yayasan Bina Prestasi Nasional. Hal ini menyusul langkah polisi yang mulai menyelidiki dugaan penyimpangan dana BOS di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan Yosef. Rohman mengaku membela Yosef dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang secara sukarela. Ia justru mengungkap bahwa Yorislah yang menguasai dana BOS Yayasan. Dana BOS Yayasan disebut-sebut menjadi motif pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Beberapa hari setelah pembunuhan Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021, Yoris menyebut Yosef meminta pada dirinya untuk mencairkan dana BOS Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kata Yoris lewat pengacaranya Leni Anggraini, Yosef menyebut mencairkan dana BOS untuk membayar pengacara, Rohman Hidayat. Rohman mengatakan ia membela Yosef dalam perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang secara pro bono. Menurutnya selama 2021 dana BOS Yayasan dikelola sepenuhnya oleh Yoris. Penyidik Polda Jabar sebelumnya mendapat temuan adanya dokumen siswa fiktif di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kata Rohman, Yorislah yang mengatur data siswa fiktif tersebut. Bahkan menurutnya, akun untuk mencairkan dana BOS sepenuhnya dikuasai oleh Yoris. Rohman Hidayat mengatakan beberapa hari lalu Yoris Raja Amarullah juga diperiksa di Krimsus Polda Jabar terkait masalah yayasan. Sementara pengacara Yoris, Leni Anggraini mengatakan sejak pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, kliennya tak lagi menjabat di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Leni mengatakan, 2 hari setelah kasus Subang, Yosef meminta Yoris mencairkan dana BOS dengan menunjuk Danu sebagai bendahara, menggantikan Tuti Suhartini. Saat itu pula, Yosef mengambil alih yayasan dengan mencopot Yoris sebagai ketua yayasan. Tahun 2023 Yoris baru kembali ke yayasan dengan menjadi kepala sekolah. Kata Leni, Yosef meminta mencairkan dana BOS sebesar 77 juta rupiah dengan alasan untuk membayar jasa pengacara dalam kasus Subang. Kini Leni dan Yoris tak mengetahui pasti kebenaran Rohman Hidayat membela Yosef dalam kasus Subang secara sukarela. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.